Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ketemu lagi di channel YouTube Nopel Megadewi. Sekarang kita akan lanjutkan lagi novel yang berjudul Hajatan Tetangga karya Bintang Kejora. Bab 2, Ternyata Suamiku Kaya. Mama dapat suami baru? Tanya suami dengan wajah bingung. Aku baru tahu, ternyata selama ini suamiku kaya. Kuulangi perkataan, karena tampaknya suami belum ngeh juga. Kupeluk suami tanda senang dan bahagia. Hatiku berbunga-bunga, entah bagaimana menggambarkan suasana hatiku saat ini. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga. Orang kaya itu adalah orang yang cukup, orang yang bersyukur. Biarpun mobilnya 3, bila orang itu masih merasa kurang, dia masih bisa disebut miskin. Suamimu ini biarpun rumah hanya warisan, itu pun terancam tergusur, kendaraan pun hanya motor butut, tapi aku selalu bersyukur. Pada hakikatnya itulah orang yang kaya. Suamiku malah ceramah. Sebel. Papa, rumah ini takkan digusur. Ini kan milik kita. Milik Papa. Aku baru bicara dengan Pak Abdul. Tanah ini sudah dihibahkan. Aku coba menjelaskan dengan singkat. Suami malah bingung. Ada surat hibah, kata Pak Abdul. Suratnya almarhum Papa yang pegang. Cari, Pak, cari. Kataku bersemangat. Membuat suamiku justru makin bingung. Suami apaan ini? Dia malah nggak sadar dirinya adalah pewaris tunggal tanah perumahan seluas 4 hektar. Nama suamiku Subur. Almarhum mertuaku bernama Syukur. Anakku juga 1, masih kelas 1 SMP, namanya Makmur. Entah mereka kurang kosakata atau bagaimana, sehingga 3 generasi semua. Subur suamiku anak tunggal. Sebelumnya kami tinggal ngontrak. Setelah mertua mulai sakit, kami tinggal bersama mertua. Sedangkan ibu mertua sudah lama juga meninggal. Kami mulai mencari surat hibah itu. Ada 1 kotak kecil tempat mertua menyimpan barang berharga. Kotak itulah yang pertama ku periksa. Benar saja ada surat hibah. Bahkan langsung ditandatangani oleh lurah pada waktu itu. Bahkan sertifikat tanah juga ada. Entah kenapa mertua merahasiakan ini. Dulu, almarhum Bapak memang pernah berkata, itu kotak dan isinya untukmu, kata dia. Tapi waktu itu aku tak begitu peduli. Dalam pikiranku, apalah paling isinya. Selama hidupnya Bapak hanya bekerja sebagai penarik beca. Makanya aku tak begitu peduli. Terang suami. Terus, bagaimana bisa dibangun perumahan? Kan semua ini milik kita. Tanyaku heran. Erwin dulu pernah datang. Dia katanya mau bangun perumahan. Ya karena memang setauku tanah pamannya, ya apa mau ku bilang. Waktu itu dia berjanji rumah kita tak akan diganggu. Terang suami lagi. Berarti dia tahu dong tanah ini sudah dihibahkan. Tapi karena Papa nggak tahu, dia ambil keuntungan sendiri. Kita harus bergerak, Pak. Aku bosan hidup miskin. Aku ingin membuktikan pilihanku tepat. Aku ingin mengusir tetangga yang tega ngusir kita itu. Kataku bersemangat. Jangan, Mah. Kejahatan dibalas kejahatan itu biasa. Tapi kalau kejahatan dibalas kebaikan, baru luar biasa. Jawab suami. Jadi kita harus bagaimana, Pak? Biarkan saja tetangga anggap kita miskin. Suamiku memang terlalu baik. Padahal aku sudah ingin mengusir Pak Bondan. Ingin kuperlihatkan pada semua orang, hanya aku pemilik di komplek ini. Mereka semua hanya mengkredit yang baru jalan 5 tahun. Siang itu, Erwin datang. Dia ditemani security dan seorang pria berdasi pengurus perumahan. Maafkan anak buahku, Pak. Mereka tak tahu apa-apa, kata Erwin begitu mereka duduk. Mungkin Pak Abdul sudah menelponnya. Iya, nggak apa-apa, jawab suami. Aku kesal juga lihat suami lembek begitu. Padahal sudah jelas Erwin itu menipu.
Aku mau tahu, bagaimana bisa kau jual rumah? Tanahnya kan bukan tanahmu. Aku akhirnya bicara. Maaf Bu, sudah ku minta izin kepada Pak Subur waktu itu. Dia bilang bangun saja, kata Erwin. Kau tahu kan, tanah ini milik kami. Kenapa bisa kau bangun perumahan? Ulangku lagi. Begini Bu, tolong jangan sampai Pak Abdul tahu. Sebenarnya aku jalin kerjasama dengan pengembang dan lurah serta camat. Karena sertifikat tanah tidak ada, aku urus semua. Ada sertifikatnya ya, kami simpan semua. Kalau kalian macam-macam, aku bertindak, kataku. Tolong Bu, kita damai saja. Aku akan bangun rumah kalian jadi rumah mewah, gratis semua. Tapi tolong jangan sampai Pak Abdul turun tangan lagi, kata Erwin. Hatiku berdebar aneh, jantungku terasa jalan lebih cepat. Rumah mewah, duh mimpi apa aku? Akan tetapi, aku yakin hak kami bukan hanya sebatas rumah gratis. Kami pikir-pikir dulu, nanti kami kabari, kata suami akhirnya. Suamiku ini memang tipe yang lemah lembut. Aku belum pernah melihat dia marah, belum pernah berkata kasar. Itulah yang membuat aku dulu jatuh cinta padanya. Ketika Erwin dan dua anggotanya keluar rumah, Bu Bondan sudah berada di depan rumahku. Kalau mau pindah kalian, bunganya jual sama aku ya. Kan susah dibawa-bawa. Lumayan bisa tambahan ongkos pulang ke desa, kata Bu Bondan seraya melirik ke adikku. Kami tidak jadi pindah, Bu. Suami yang menjawab. Yakin? Nanti digusur nangis, cibir Bu Bondan. Ketika aku hendak bicara, suami malah menutup mulutku pakai tangannya. Udah mah, ayo masuk, kata suami. Aku tak bisa membantah suami. Biar dia bagaimanapun aku sangat hormat padanya. Kami dua orang dengan sifat yang bertolak belakang. Aku yang cerewet, dia yang pendiam. Kata suami justru itulah keharmonisan rumah tangga. Kalau keduanya cerewet bagaimana? Atau keduanya pendiam bagaimana? Kita orang kaya ya, Pak, kataku ketika dia masuk kamar. Iya, Mah, iya, jawab suami. Kita harus mulai belajar jadi orang kaya, Pak, kataku. Belajar bagaimana? Papa itu jalannya jangan nunduk terus lagi, angkat kepala dikit, kataku. Suami hanya menjawab dengan senyuman sambil geleng-geleng kepala. Selamat malam Pak Subur, pemilik perumahan 4 hektar, candaku seraya bergaya bak pramugari. Malam juga Bu Yanti, istri cerewetku. Suami membalas candaanku. Biarpun aku memang cerewet, tapi entah kenapa tak suka dibilang cerewet. Suami tetap tenang, tak seperti orang yang baru mendapat warisan miliaran. Dia tetap biasa saja. Pagi hari pergi kerja ke pabrik kertas, tempat dia bekerja selama ini. Sore hari disempatkannya mengurus kebun sayur yang di belakang rumah. Kakakku datang lagi. Katanya dia mau menggelar acara sunatan untuk anaknya. Aku diajak untuk bantu-bantu. Kau nyumbang tenaga aja, gak usah nyumbang uang. Biar gak berat kali kalian, kata kakak. Dalam hati aku ingin membalas. Akan tetapi suami selalu melarang aku untuk membalas. Padahal aku sudah tak tahan lagi. Lelah rasanya selama ini diremehkan. Ngomong-ngomong, kapan kalian pindah? Tanya kakak lagi. Gak jadi pindah, Kak. Mereka masih kasih keringanan. Suamiku yang menjawab. Sebaiknya cepat cari rumah lain. Nanti digusur bagaimana? Kan kalian juga yang susah, kata kakak. Iya, Kak, jawab suami. Hei Subur, bukan maksud merendahkan ya. Lihat sekeliling kalian. Rumah semua bagus-bagus. Rumah kalian memang lebih besar, tapi lihat ini dindingnya. Kurasa kalau kau kentut bisa... Kurasa kalau kau kentut bisa terbang ini dinding, kata kakak seraya tertawa. Jelas sekali nada menghinanya. Aku makin geram, tapi suami terus saja melirikku. Aku mengerti lirikannya. Itu tanda aku tak boleh bicara. Iya, Kak. Kami juga berusaha, jawab suami.
usaha yang lebih keras. Lihat suamiku, kerja di kantor, bisnis online lagi. Hasilnya kau lihat sendiri. Bisa kredit mobil, bisa kredit rumah. Kakakku terus saja ngoceh. Pah, jangan terlalu lembek gitu nah papa. Kataku kesal. Bukan lembek mah, hanya menyenangkan mereka. Jawab suami. Lama-lama kita bisa diinjak-injak, Pah. Lawan apa sesekali. Padahal papa sekarang pewaris tunggal tanah 4 hektar. 4 hektar loh, Pak. 4 hektar. Coba hitung kali 500.000 1 meter. Sudah berapa itu? Aku mengomel panjang lebar. Suami malah senyum saja. Sebel. Udah, Pak. Kita setuju saja dapat rumah gratis. Aku ingin rumah bertingkat. Kataku lagi. Sabar napa mah. Tunggu dulu. Kita lihat dulu itikat baik mereka. Seharusnya tanpa kita tuntut pun mereka akan datang. Kata suami. Selalu begitu papa. Jangan terlalu bodoh, Pak. Tak semua orang kayak papa itu lurus akalnya. Kataku sewot. Udah mah, diam. Suami meninggi. Aku hilap. Suami selalu marah kalau ada kata kasar. Bahkan kata bodoh pun dia akan marah. Kalau sudah begini, aku pilih diam. Aku tak ingin jadi istri durhaka. Betul juga kata suami. Mereka datang lagi. Kali ini tawaran mereka makin tinggi. Kami bangun rumah ini. Terus akan ada 5% dari keuntungan perumahan ini untuk Bapak. Kata Erwin. 5%? Tanya suami. Iya Pak, 5% itu banyak loh Pak. Sekarang saja sudah ada 200 lebih rumah yang terjual. Keuntungan per unitnya sekitar 50 juta. 50 kali 200 sama dengan 1 miliar. 5% dari 1 miliar itu 50 juta. Terang Erwin seraya memegang kalkulator. Mendengar uang 50 juta saja aku sudah merasa terbang. Seumur hidup, jangankan memiliki uang sebanyak itu. Melihat saja aku tak pernah. Akan tetapi suami tetap tenang. Raut wajahnya biasa saja. Karena kalian berhitung, aku juga akan berhitung. Harga pasaran tanah di sini 500.000 1 meter persegi. Kalau hanya 50 juta, itu hanya sekitar 1% dari total tanah ini. Ingat ya, tanah ini milik keluargaku, kata suami. Mendengar perkataan suami aku merasa bangga. Ternyata suamiku tak bodoh-bodoh amat. Rumit pak, ini sudah rumit. Suratnya sudah tumpang tindih. Akan banyak yang kena bila bapak tetap bersikeras. Mulai dari lurah, camat sampai dinas pertanahan. Bahkan pihak developer akan kena imbasnya. Terang Erwin lagi. Maaf, saya belum bisa putuskan, kata suami. Jangan berlarut-larut pak. Jangan sampai warga komplek tahu. Bisa menimbulkan kepanikan nih, kata Erwin lagi. Tetap begitu, saya belum bisa putuskan, kata suami tegas. Apakah bapak sudah siap perkara ke pengadilan? Ingat pak, pihak pengembang tak akan mau rugi. Mereka berpengalaman dalam urusan tanah. Erwin mulai mengancam. Kalau memang harus ke pengadilan ya siap tidak siap ya harus siap. Saya hubungi Pak Abdul. Suami balik mengancam. Udah kalau gitu kami pikirkan dulu tawaran lain, kata Erwin akhirnya, lalu mereka pulang. Kenapa mereka takut kali sama Pak Abdul? Tanyaku pada suami setelah Erwin pergi. Pak Abdul itu mantan mafia. Dia sudah bertaubat. Dulu ayahku sering bawa aku ke rumah Pak Abdul. Biarpun mafia, tapi setiap Sabtu pagi dia selalu memberi bingkisan pada tukang beca. Mafia? Iya, masa kau tak kenal? Dia terkenal di kota ini. Dia tobat karena kehilangan istri dan anaknya dalam kecelakaan. Sekarang menghabiskan waktu di Arab Saudi. Hartanya banyak. Sudah banyak yang dia hibahkan. Mungkin tanah ini salah satunya. Wah, kalau sampai dia pulang, habislah si Erwin, kataku kemudian. Iya mah, belikan dulu sana papa rokok setengah bungkus, kata suami. Uangnya? Kan semua gaji sudah kuserahkan ke mama. Duileh, hartanya miliaran, tapi beli rokok ketengan. Minta uang istri lagi. Ledekku seraya pergi ke warung.